Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di sini dengan saya Ibu Lutfi menemani kalian semua untuk hari ini kita belajar mengenai generalis disease atau penyakit generalis pada beberapa tanaman, yaitu pada tanaman tahunan, pada tanaman chili atau cabai dan juga tanaman potato. Ya, dan apakah kalian tahu ya penyakit-penyakit yang menyerang tanaman-tanaman ini pernah kalau yang di slide pertama ini bisa dilihat ya, pernah kalian membantu orang tua kalian atau berbelanja di pasar dan kemudian mendapatkan cabai yang bentuknya seperti itu, ada bercak konsentris melingkar. Nah, ini penyakitnya apa? Oke, kita pelajari ya. Oke, selanjutnya, nah yang pertama kita akan mempelajari mengenai annual plant disease, yaitu tanaman tahunan. Nah, apakah apakah tanaman tahunan ini ada penyakitnya? Tentu ada ya. Dan yang akan kita bahas di sini ada satu penyakit tanaman tahunan, yaitu disebut dengan penyakit crown gall atau puru mahkota yang disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens. Nah, jadi ini yang digambar ini, jadi si pohon itu dia mempunyai gol itu puru yang sangat besar sekali. Dan itu isinya adalah di dalamnya ada banyak bakterinya, itu Agrobacterium itu. Oke. Yang pertama, patogen namanya adalah Agrobacterium tumefaciens, dia bakteri. Dan Agrobacterium itu merupakan penyebab dari crown gall. Jadi lebih kepada si tanaman tersebut dia membentuk suatu tumor ya, tumor seperti jaringannya itu membesar gitu. Jadi tidak hanya seperti misalnya pada gejala pada nematoda di mana akarnya membesar atau disebut puru ya. Yang di akar itu berbeda dengan yang di tanaman tahunan. Kalau yang di tanaman tahunan itu biasanya di batang bisa besar sekali ya. Kemudian di ranting juga bisa, dan banyak menyerang hampir lebih dari 140 spesies tanaman. Dan apalagi kalian sudah tahu ya yang namanya konsep disease triangle ya, segitiga penyakit tanaman di mana ada host, ada inang, ada patogen yaitu penyebab penyakit, dan ada lingkungan. Jadi ketiga aspek tersebut harus ada dan kemudian bisa terjadi penyakit tanaman tersebut. Dan Agrobacterium itu juga merupakan dia kisaran inangnya banyak ya, jadi tidak hanya menyerang pada tanaman tahunan. Namun untuk kali ini saya akan lebih banyak membahas Agrobacterium tumefaciens pada tanaman tahunan. Nah, sebelah kanan ini bisa dilihat ya, ini ada ranting yang rantingnya itu terkena tumor ya. Dan yang bagian atas ini adalah bakterinya. Bakteri itu ada seperti ini, bisa dilihat ya di slide-nya, ada di kapsulnya, kemudian ada dinding selnya, ada sitoplasma dari bosom, ada villi, ada flagella, ada plasmid, dan itu yang sangat penting, ada plasmid di sini. Oke, seperti itu untuk gambaran awalnya. Lanjut, oke. Di sini saya mempunyai satu sesi yang unik. Saya menyebutnya dengan Call the Scientist. Saya mengundang scientist untuk datang ke sini bergabung bersama kita. Saya mempunyai partner yang bisa saya ajak diskusi, ikut join kelas kita hari ini. Beliau namanya ini yang bisa dilihat fotonya. Beliau namanya Bapak Gita Syaputra. Beliau bekerja di instansi di LIPI, dan di LIPI yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang letaknya di Bogor.
Mengapa saya undang ke sini? Saya ingin, yang pasti kalian pasti bosan mendengarkan saya terus yang menjelaskan, jadi agar ada suasana baru dan juga insight baru mengenai, kalian sudah tahu virus kan ya? Dan kita di sini akan belajar bakteri. Nah, nanti biar beliau yang menjelaskan, saya kasih space dulu. Dan kita panggil dulu ya. Oke, silahkan join bersama kami. Halo. Oke, terima kasih sudah bergabung di kelas teknologi pengendalian penyakit tanaman. Karena beliau sudah ada, akan saya close gitu ya. Oke. Nah, hari ini saya minta Bapak untuk menjelaskan bagaimana sih virus dan bakteri itu, mulai dari strukturnya, terutama material genetik dan lain sebagainya. Saya bisa menjelaskan mengenai virus dan bakteri. Ya baik, saya akan berusaha menjelaskan mengenai virus dan bakteri pada teman-teman semua. Kita lihat di sini adalah virus merupakan suatu material genetik ya, yang dilapisi oleh dinding-dindingnya yang berfungsi untuk melindungi material genetik tersebut. Nah, virus tidak akan bisa bereplikasi atau berlipat ganda, melipat gandakan suatu material genetiknya tersebut jika dia tidak hidup di suatu inang tertentu atau host yang sesuai. Bila dilihat dari strukturnya bahwa virus memiliki suatu viral genome. Nah, viral genome itu bisa berupa DNA ataupun berupa RNA. Jadi hanya DNA atau RNA saja. Nah, DNA dan RNA ini dia dilindungi oleh yang namanya kapsid dan juga dilindungi oleh di bagian luarnya ada lipid bilayer. Nah, ini dia akan melindungi RNA dan DNA sehingga dia bisa bertahan hidup. Nah, jika dia di sini di dalam suatu gambar ini ada namanya protein spike. Nah, ini adalah baru sederhananya di suatu virus. Saya punya pertanyaan, Pak. Tadi dijelaskan bahwa virus itu ada material genetik DNA dan RNA. Apakah virus itu mempunyai salah satunya atau bisa memiliki dua-duanya? Berdasarkan literatur bahwa virus hanya memiliki salah satunya saja, dia berupa DNA saja atau RNA saja. Nah, yang membedakannya nanti dia dalam bereplikasinya di dalam host tadi. Nah, baik. Untuk misalnya bedanya apa sih virus yang material genetiknya DNA dan material genetiknya RNA? Lebih berbahaya yang mana kira-kira? Yang disebut berbahaya itu maksudnya lebih ganas ya, Mas. Lebih ganas. Ya, jadi kalau yang disebut yang bermaterial genetik RNA dia lebih bersifat tidak stabil karena RNA itu struktur kimianya dia tidak stabil dibanding DNA yang double strand ya. Maka jika virusnya RNA dia lebih mudah bermutasi atau yang kita sebut mutasi itu jenisnya macam-macam ya, ada pengurangan basa nukleotida atau penambahan basa nukleotida di mana jika terjadi mutasi maka virus tersebut akan bisa memiliki sifat yang lain, bisa menjadi lebih mungkin aja bisa lebih ganas seperti itu. Kalau implikasinya ke virus COVID itu bagaimana? Reseptornya bagaimana di tubuh manusia? Oke, baik. Bisa dilihat dari sini bahwa di suatu virus memiliki yang namanya ada protein spike. Nah, ini jika dilihat di gambar ini cocok seperti gambar virus corona ya. Dinamakan virus corona karena dia berbentuk seperti matahari. Di bagian sininya ada protein spike-nya itu membentuk ada protein yang keluar. Nah, ini yang berfungsi untuk menempel di suatu reseptor yang cocok pada inangnya. Kalau pada virus SARS-CoV-2 ya, ini adalah protein spike yang dia akan berinteraksi dengan reseptor AC2 pada manusia. Nah, protein AC2-nya itu bisa berada di beberapa organ tubuh manusia tadi. Jika virus
SARS-CoV-2 tadi itu menempel, maka dia bisa melakukan replikasi dan lain sebagainya, sehingga bisa di dalam sel mempengaruhi, inang. ya, di dalam sel inang ini akan mempengaruhi metabolisme. Dan dia bereplikasi di dalam sel inang. Ya, betul. Jadi setelah dia menempel, kita bisa lihat di sini, setelah dia menempel, maka dia akan membuka amplopnya tadi, atau envelope-nya ya. Terus dia akan menggandakan diri menggunakan, mesinnya adalah menggunakan sel dari inang tersebut. Nah, makanya jika virus itu tidak memiliki berinteraksi dengan inang, maka dia tidak akan bereplikasi. Jadi virus harus hidup pada sel yang hidup ya. Ya, betul sekali. Namun kalau virus COVID-19 itu bisa misalnya survive di permukaan, itu apakah dia infeksius juga? Bisa menginfeksi juga? Nah, di sini jika dia ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ada misalnya di handle pintu atau dan lain-lain, dia tuh jika terkena tangan manusia maka akan menginfeksi. Nah, ini ada beberapa penelitian yang menyatakan demikian, bahwa virus tersebut bisa beberapa jam tahan di suatu logam tertentu. Nah, ini bahaya jika virus tersebut misalnya kita dari handle pintu itu, dari tangan kita langsung menyentuh wajah misalnya. Di wajah itu terdapat reseptor-reseptor yang cocok untuk virus SARS-CoV-2 itu hidup. Jadi ketika misalnya dia tidak terkena manusia, misalnya tidak bisa tidak terkena ke manusia, berarti nggak akan ya, dia tidak, misalnya dia ada di handle pintu tapi dia tidak terpegang oleh tangan manusia, maka dia tidak hidup. Nah, itu juga ada waktunya, misalnya di logam plastik atau logam lainnya itu memiliki jangka waktu tertentu untuk dia masih bisa bertahan. Jadi dia harus menemukan inang dulu ya. Ya. Jadi dia bisa survive tapi harus menemukan inang yang cocok. Sebenarnya di tangan manusia itu dia tidak ada reseptor AC2. Nah, bila mana manusia tersebut dia menyentuh wajah dia di hidung, maka yang di hidung itu memiliki reseptor AC2, nah maka virus itu bisa masuk melalui hidung tadi. Konsepnya sama ya dengan virus pada tumbuhan ya, mirip ya. Seperti itu gambaran mengenai virus, bagaimana dari morfologinya dan kemudian dia bagaimana hidup pada sel yang hidup. Kemudian kalau bakteri nih Pak, bakteri ini kalau di tanaman itu ada di sini ada plasmid yang penting gitu ya. Jadi bisa tolong dijelaskan bagaimana sih sebenarnya struktur morfologi dan pentingnya plasmid dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan virus, maka bakteri ini lebih kompleks karena dia tanpa inang pun dia juga bisa bertahan hidup. Di sini kenapa dia seperti itu, karena dia memiliki di sini kita bisa melihat ada dinding sel dan membran plasma yang bisa melindungi organel-organel sel dari bakteri sehingga dia bisa bertahan hidup. Kita di sini juga bisa melihat adanya flagel dan silia, terus dia berfungsi untuk pergerakan si bakteri tersebut. Nah, di sini juga ada ribosom untuk organel-organel lainnya, ada sitoplasma. Dan di sini dia juga memiliki DNA nukleotida yang DNA kromosom untuk penyandi gen-gen tertentu. Nah, yang menarik di sini adalah adanya DNA plasmid. Jadi di dalam bakteri memiliki DNA plasmid. Tidak hanya bakteri yang memiliki plasmid, tapi dia juga ada dari jenis yeast atau ragi, dia juga memiliki plasmid. Nah, di sini ada plasmid itu memiliki struktur yang lebih kecil dari DNA nukleotida ini. Dia juga double strand seperti DNA pada umumnya, dan dia berfungsi untuk pertahanan diri dia. Jadi dia, kalau kita mengetahui resisten antibiotik, nah ini adalah yang bekerja di sini. Jika plasmid ini dikeluarkan, maka dia tidak akan mempengaruhi kehidupan dari bakteri ini sendiri. Nah, maka dari itu plasmid ini juga memiliki keuntungan bagi penelitian karena bisa digunakan dalam penelitian-penelitian bidang bioteknologi. Plasmid itu bentuknya sirkular ya Pak? Ya, bentuknya bulat seperti ini. Dan dia kalau dipelajari lebih lanjut, dia memiliki ada peta-peta dari
plasmid. Ada bagian-bagiannya bagian-bagiannya ya. lagi, di mana di sini misalnya dia resisten terhadap antibiotik apa. Nah ini biasanya peneliti sudah mengetahuinya, maka bisa dilakukan suatu riset-riset tertentu melalui plasmid ini. Jadi plasmid juga di situ disebutkan bahwa menjadi gen-gen tertentu yang dia dapat survive pada kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Gambaran mengenai virus dan bakteri itu berbeda. Dan terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada lagi yang ingin disampaikan mengenai virus dan bakteri ini kira-kira? Ya, jadi kita bisa memanfaatkan virus dan bakteri untuk penelitian yang sifatnya berguna untuk manusia. Misalnya di sini kita bisa menggunakan bakteri karena dia memiliki plasmid di sini, maka kita akan bisa memanfaatkan dia sebagai media untuk perbanyakan disisipkan gen tertentu. Misalnya kalau bidang bioteknologi kita bisa menyisipkan suatu gen-gen insulin, di mana insulin misalnya dia itu biasanya pada zaman dulu, bioteknologi zaman dulu dia menggunakan plasmid atau insulin dari babi atau dari sapi. Namun sekarang kita bisa menggunakan insulin manusia yang kita produksi melalui bakteri. Biasanya bakterinya spesiesnya apa yang digunakan? Biasanya bisa menggunakan E. coli atau yeastnya kita menggunakan Escherichia coli atau yeast kita bisa menggunakan jenis yeast yang lain. Kalau di ilmu tanaman, jadi kita mempunyai tanaman transgenik ya. Biasanya tanaman transgenik itu disisipkan gen-gen tertentu dan yang dimana dia dan nanti akan misalnya tahan terhadap hama ataupun penyakit tertentu. Contohnya penggunaan Bacillus thuringiensis ya, yang sampai saat ini penggunaan tanaman transgenik itu masih menjadi polemik seperti itu. Sudah atau ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, sudah cukup. Terima kasih atas bantuannya sudah bergabung di kelas teknologi pengendalian penyakit dan semoga nanti di lain kesempatan bisa bergabung di kelas kita lagi ya Pak. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan Agrobacterium tumefaciens ya, penyebab penyakit crown gall atau puru mahkota. Jadi yang penting tadi namanya plasmid ya, dan plasmid itu bentuknya sirkuler dan tadi disebutkan ada bagian-bagian. Jadi untuk menjadi virulen bakteri itu mengandung itu ya, mempunyai TI plasmid ya atau tumor inducing plasmid, disingkatnya TI plasmid, di mana dia ada tDNA dan gen-gen yang lain yang kemudian dia akan bisa transfer ke sel tanaman dan kemudian menyebabkan puru. Dan Agrobacterium tumefaciens ini menginfeksi tanaman melalui TI plasmid. Oke. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar yang di sebelah kanan. Yang kuning ini adalah Agrobacterium tumefaciens dan di sebelah kiri ini Agrobacterium dan sebelah kanan adalah sel tanaman. Agrobacterium ini ada genomnya dan C ini ada plasmidnya ya. Plasmid. Nah, ada TI plasmid tadi ya, tumor inducing plasmid kan dia tadi gejalanya seperti tumor ya. Jadi di TI plasmid ini ada bagian-bagiannya ya. Jadi ada A, B, C bisa dilihat ini A. A itu ada tDNA, beta vir genom dan lain sebagainya ya. Jadi TI plasmid itu di dalamnya ada tDNA dan lain sebagainya. Dan Agrobacterium itu menginfeksi tanaman melalui TI plasmid ini ya, dan kemudian dia akan, ini ada gambarnya, dia akan tertransfer ke tanaman, kemudian masuk ke dalam sel tanaman dan menyebabkan tumor. Kemudian Agrobacterium tumefaciens itu mempunyai flagella, sudah ada ya tadi ya, sudah dijelaskan oleh Pak Gita.
Jadi ada flagella yang membantu untuk dia pergerakan. Dan oke, jadi di TI plasmid ini ada kira-kira sekitar 25 virus gen di sini yang bertanggung jawab atau yang menyebabkan tumor itu nanti ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada Archaeobacterium, kemudian sel tanaman, jadi ada TI plasmid, tumor inducing plasmid, dan ada di dalamnya ada tDNA yang kemudian akan tertransfer ke sel tanaman. Seperti itu ya. Dan dia akan masuk ke dalam nukleus tanaman, yang G itu adalah nukleus ya, dan kemudian menyebabkan tumor seperti itu ya. Ini yang lebih lengkap lagi, jadi biasanya bakteri itu masuk ke jaringan tanaman itu melalui luka atau melalui lubang-lubang alami, misalnya stomata, kemudian hidatoda, atau lubang-lubang alami pada atau luka pada akar, batang, dan sebagainya yang dekat-dekat dengan tanah. Dan luka pada tanaman itu bisa disebabkan oleh cultural practices atau bagaimana teknik budidaya kita, dari grafting, dari pemangkasan, dari serangga, dan lain sebagainya. Dan ketika bakteri itu masuk ke dalam tanaman, kemudian dia secara interseluler, ya tadi sudah ada ya, yang ada plasmid, ada TI plasmid, kemudian ada tDNA, dan sebagainya, dia akan tertransfer ke mitokondria, ke nukleus inang, dan kemudian menyebabkan tumor. Dan dia secara interseluler, dan dia menstimulasi jaringan itu untuk transformasi menjadi tumor tadi ya. Kemudian Agrobacterium memasukkan plasmid tDNA into the plant's genome. Sudah jelaskan tadi ya, sehingga ada excess growth atau pertumbuhan yang berlebihan pada jaringan tanaman, sehingga dia akan menyebabkan puru dan membesar pada bagian, biasanya kalau untuk pada tanaman tahunan, yang membesar adalah bagian batang dan bagian akar. Dan kita berbicara pengendaliannya. Sekarang bagaimana pengendaliannya? Ada banyak yang kalau kita berbicara pengendalian, kalian harus ingat lagi dengan konsep integrated pest management atau pengendalian hama terpadu. Yang di situ disebutkan ada the best way to control this disease is to take the preventative measures. Jadi lebih ke usaha preventif ya, usaha pencegahan. Misalnya mensterilisasi alat untuk pruning, alat untuk pemangkasan, untuk menghindari adanya infeksi tanaman baru. Kemudian yang pasti juga pembibitan harus dilihat terus, harus dipantau, dan kita harus menolak reject tanaman-tanaman yang terinfeksi dan sebagainya. Jadi harus menggunakan bibit-bibit yang sehat. Kemudian jangan menanam tanaman yang rentan, ya harus menanam tanaman yang tahan. Dan kemudian juga menghindari adanya luka pada akar ya. Nah, itu usaha-usaha yang penting untuk preventif tanaman ya. Kemudian untuk puru mahkota, ini bentuknya ada banyak, dan goalnya atau purunya juga berbeda-beda antar tanaman ya. Pada tanaman krisan goalnya seperti ini, pada tanaman ficus benjamina seperti ini, pada tanaman tahunan lainnya seperti ini. Jadi banyak ya tumor yang dihasilkan, gejalanya beda-beda ya, pasti ada benjolan ya. Sedangkan part yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penyakit pada tanaman cabai atau chili. Dan di sini ada 3 penyakit utama yang akan saya jelaskan. Ada Geminivirus, ada Anthracnose disease yang disebabkan oleh Colletotrichum capsicum dan Colletotrichum gloeosporioides. Dan yang ketiga ada root knot nematodes atau nematoda puru akar Meloidogenous spp, dan juga nanti ada Globodera spp ya.
Oke. Yang pertama, Gemini virus. Jadi, yang pasti, di pikiran kalian tuh harus sudah tertanam di sini ya, bahwa tanaman yang terserang oleh virus, itu pasti ada vektornya, pasti ada pembawanya. Siapa pembawanya? Pasti serangga ya, bukan pasti ya, salah satunya pembawa utamanya atau vektornya adalah serangga. Dan ordurnya apa? Pembawanya ordurnya adalah Hemiptera, di mana dia adalah kutu-kutuan yang alat mulutnya adalah piercing and sucking atau menusuk dan menghisap. Jadi salah satu penyakit utama pada tanaman cabai itu adanya Gemini virus ini. Patogennya namanya apa? Gemini virus, tipe patogennya pasti virus, dan kerusakan yang dihasilkan bisa sampai 20-100%. Virus ini terbawa oleh vektor yang namanya flies, kutu kebul white flies nama itunya. White flies Bemisia tabasi, ordonya adalah Hemiptera ya, dan familinya adalah Aleurodidae. Dicatat ya, karena tidak ada di situ. Hemiptera Aleurodidae. Gejala yang ditimbulkan itu tanaman itu akan menguning, kemudian akan keriting, kemudian akan kerdil dan lain sebagainya, seperti itu ya. Bisa dilihat sebelah kanan ada yang sehat dan ada yang sakit, dia lebih menguning, dan ini adalah vektornya kutu kebul Bemisia tabasi. Dan bagaimana pengendalian menggunakan konsep pengendalian hama terpadu? Ada banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan PGPR, yaitu Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Dia menggunakan bakteri, bisa menggunakan Pseudomonas fluorescens. Fungsinya apa kita menggunakan Plant Growth Promoting Rhizobacteria? Fungsinya adalah lebih ke akan meningkatkan dari pertumbuhan dari tanaman. Jadi nanti ini ya PGPR, jadi di situ ada bakteri yang kemudian mengkolonisasi akar dan akan efeknya kemudian akan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kemudian disease management yang bisa kita lakukan apa? Bisa melakukan sanitasi. Sanitasi itu apa? Pembersihan ya, pembersihan lahan. Jangan sampai ada alternatif host yang lain, yaitu Ageratum conizoides, ini babadotan. Ini merupakan alternatif hostnya, dan juga Physalis angulata ciplukan. Kalian sudah pernah praktikum ya mengenai gulma, dan ini rasanya tidak asing bagi kalian. Ini adalah gulma berdaun lebar ya, broadleaf, yang bisa menjadi virus tanaman. Jadi jangan sampai ada tanaman-tanaman tersebut ya, tanaman alternatif, inang alternatifnya. Kemudian juga bisa menggunakan mulsa, mulsa jerami atau mulsa yang berwarna perak. Salah satu fungsinya adalah yaitu ya untuk mengurangi dari virusnya itu. Kemudian menanam barrier, ada tanaman penghalang. Tanaman penghalangnya ini biasanya tanaman jagung. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghalangi dari Bemisia tabasi. Dan juga bisa menanam Tagetes erecta ya. Dia terkenal dengan bunga tai ayam. Dan ini dia termasuk antagonistic plants ya. Dan karena dia warnanya orange menyala, dia juga bisa digunakan sebagai tanaman refugia, di mana tanaman refugia tersebut bisa menjadi tempat berlindung dari musuh alami, sehingga musuh alami tersebut bisa menyerang si Bemisia tabasi tadi. Jadi ini ya, tidak boleh ada alternatif hostnya. Lebih baik menggunakan ini ya, kita menanam dia antagonistic plants ya. Dia juga bisa mengurangi adanya dia antagonistic plants, dia mengurangi nematoda juga bisa ini. Kemudian juga ya itu ya,
dia sebagai tanaman refugia juga. Lanjut, karena kita mempunyai vektor yang tadi Bemisia tabaci, oleh karena itu salah satu pengendalian yang bisa kita lakukan adalah kita bisa merilis yang namanya Menocylus segmaculatus. Menocylus segmaculatus itu adalah predator Coleoptera coccinellidae, ordo dan family-nya. Dan dia satu dari larva ataupun imago dari Menocylus ini bisa makan 200 sampai 400 Bemisia tabaci per hari, 12 strip per hari, dan sekitar 200 apit per hari. Itu kapabilitas dia makan ya. Dan tolong diingat, yang namanya Coleoptera coccinellidae itu ada dua spesies yang berbeda, yaitu spesies yang dia berfungsi sebagai predator dan spesies yang fungsi sebagai hama. Kalau bisa dilihat ya bedanya coccinellidae yang hama dan yang hama dan yang predator. Kalau yang hama itu dia mempunyai elytra itu sayap depan pada Coleoptera dia lebih shiny, lebih berkilau, sedangkan kalau yang di sebagai hama itu lebih kusam. Kemudian bisa menggunakan chemical insecticide dengan bahan aktifnya adalah imidacloprid, salah satu contohnya. Dan yang pasti untuk mendukung kesuksesan dari pengendalian ini peran aktif dari petani untuk melakukan monitoring whitefly itu peran dari petani itu sangat penting sekali ya, karena harus ada monitoring dari Bemisia tabaci. Jadi jangan sampai Bemisia tabaci itu populasinya sangat tinggi ya, karena ya otomatis dia bisa membawa vektor penyakit lebih banyak lagi. Oke, kemudian penyakit yang kedua itu ada antraknosa. Antraknosa bisa disebabkan oleh dua spesies, yaitu Coletotrichum capsicki dan Coletotrichum gloweosporioides. Gejala yang paling terlihat di sini adalah adanya gejala bercak konsentris. Jadi konsentris itu adalah agak melingkar, yang bisa dilihat di sini agak melingkar. Lihat di slide-nya masing-masing. Coletotrichum capsicki dan Coletotrichum gloweosporioides, tipe patogennya ini adalah cendawan. Dan sebenarnya dia tidak hanya menyerang tanaman tanaman cabai, namun inangnya ada banyak gitu. Dia bisa menyerang tanaman jeruk, pepaya, avokat, kopi, terong, paprika, tomat, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali nih yang bisa diserang. Namun ini yang menjadi salah satu momok di petani. Karena apa? Karena kalau sudah terserang oleh penyakit ini ya rasanya akan sangat menurunkan kualitas dan dari cili tersebut. Kemudian sudah dijelaskan tadi ada bercak konsentris, ada lesio berwarna kecoklatan atau kehitaman, dan dispersal atau penyebaran dari Coletotrichum ini sangat juga tergantung oleh adanya water supplies, adanya percikan air, apalagi waktu hujan, apalagi sekarang yang namanya cabai itu harganya melambung tinggi. Karena apa? Salah satunya karena lingkungan yang sangat mendukung untuk pertumbuhan si Coletotrichum capsicki dan Coletotrichum gloweosporioides ini gitu, kelembapan tinggi, sehingga dia sehingga dia akan lebih mudah untuk berkecambah. Ya, jadi lebih mudah berkecambah, kemudian melakukan penetrasi ke dalam inang dan sebagainya itu ya. Oleh karena itu kondisi seperti ini memang sangat susah untuk dapat mendapatkan cabai yang dengan kualitas bagus tanpa adanya penyakit antraknosa ini, seperti itu ya.
Kemudian penyakit yang ketiga yaitu penyakit root knot nematode. Ini sudah kalian pelajari ya di pertemuan sebelumnya, yaitu nematoda puru akar Meloidogyn spp. Oke, nematoda puru akar atau root knot nematode ya, disebut sebagai NPA. Itu juga menyebabkan puru, terlebih pada root ya, pada akarnya. Sehingga tanaman itu akarnya tidak mampu menyerap nutrisi dan air dan unsur hara secara optimal, sehingga yang pasti tanamannya juga akan tidak bagus gitu ya, transport unsur haranya, dan bisa kerdil gitu nanti ya. Dan kemudian ketika suatu tanaman itu sudah terserang nematoda, otomatis dia akan lebih rentan untuk terkena penyakit-penyakit yang lainnya ya, karena di situ sudah ada luka. Dan karena di dalam tanah itu ada banyak patogen ya yang bisa menyerang tanaman. Dan kalau di Chili itu bisa terserang Fusarium ascosphorum dan juga Solanacearum yang menyebabkan layu bakteri. Oke, pada lahan yang sudah sangat terkontaminasi sekali dengan nematoda, itu bisa digunakan pengendalian dengan nematisida seperti itu ya. Dan yang ketiga itu saya akan bercerita di sini mengenai potato disease. Potato disease ini adalah penyakit pada tanaman potato ya. Sudah pernah lihat ya tanaman yang bentuknya seperti ini? Bukan tanaman, umbi ya, umbi yang bentuknya seperti itu. Kalau ada umbi yang bentuknya seperti itu, rasanya nggak usah dimasak ya. Kalian milih yang umbi yang lain saja. Jadi hawar ya, ini hawar. Dan ini ya, penyakit ini sangat parah loh. Penyakit ini dulu kala itu bisa menyebabkan ribuan bahkan jutaan orang itu kelaparan. Karena apa? Karena makanan utama mereka itu adalah kentang. Sedangkan kentang mereka pada saat itu terserang oleh penyakit potato blight atau busuk hawar Phytophthora. Oke, gimana ceritanya nanti akan saya ceritakan, dan ada video yang harus kalian tonton ya. Kemudian ini ada dua penyakit yang akan saya bahas adalah potato blight dan potato root nematode atau potato cyst nematode, ada dua. Oke, potato blight atau busuk atau hawar daun kentang ya. Banyak orang yang meninggal, mati karena kelaparan. Karena apa? Karena adanya penyakit tanaman. Dan apakah itu nyata? Itu nyata, itu adalah sejarah ya. Jadi ada potato blight yang menyebabkan the Irish, orang Ireland itu menderita kelaparan ya, kelaparan yang sangat hebat, sehingga dan banyak orang bermigrasi dari Ireland ke Amerika, South America. Karena apa? Karena ya tidak ada makanan. Apa yang mereka makan itu terjadi sekitar tahun 1845 sampai 1852. Oke, jadi ini hawar daun kentang disebabkan oleh Phytophthora infestans, dan dia akan sangat mudah menyerang seluruhan tanaman, dan sampai di di Ireland itu ada tugu memorial ya, namanya Dublin Memorial atau Tugu Dublin. Di situ ada kayak semacam patung ya yang akan mengingatkan mereka bahwa mereka mempunyai sejarah, mempunyai histori
bahwa negara mereka pernah mengalami kelaparan yang sangat hebat, yang kemudian mengharuskan berjuta-juta orang bermigrasi dari Ireland ke South America untuk mendapatkan makanan ya. Untuk lebih jelasnya nanti ada video ya yang sangat menarik yang bisa dilihat. Disebabkan oleh apa? Patogen di sini Phytophthora infestans itu adalah cendawan dan dia disebut lead blight atau hawar, potato lead blight. Dan Phytophthora infestans itu inangnya adalah potato, kentang, dan dia menginvasi atau menginfeksi potato kentang di seluruh dunia, termasuk di mana? Masuk di Indonesia. Jadi yang produsen kentang itu juga sangat bermasalah sekali dengan yang namanya hawar daun kentang ini ya, atau potato blight ya, yang disebabkan oleh Phytophthora. Gejalanya bagaimana? Gejalanya itu ada bercak itu generally begin on the edge of the leaf. Jadi gejalanya itu awalnya itu muncul di ujung dari daun, kehitaman seperti itu. Coba bayangkan kalau tanaman itu banyak yang kehitaman seperti itu, sedangkan daun itu banyak berfungsi untuk fotosintesis. Sehingga kalau mengalami kematian jaringan seperti itu, yang pasti dia tidak bisa melakukan fotosintesis dengan proper seperti biasanya, sehingga akan metabolismenya akan terganggu ya. Apalagi dengan kelembapan yang cukup tinggi. Ini juga di Dieng juga mengalami masalah mengenai potato blight oleh Phytophthora infestans. Dan ketika kelembapan yang tinggi, patogen akan berkembang dengan cepat, kemudian bahkan lama-lama akan mengering dan mati. Dan yang namanya Phytophthora infestans itu juga menyerang tubersnya, menyerang umbinya, sehingga umbinya seperti itu. Pernah lihat lah ya tanaman umbi kentang yang terserang seperti itu ya. Itu ya salah satunya bisa terserang oleh Phytophthora. Dan untuk pengendaliannya bagaimana? Untuk pengendaliannya salah satunya adalah dengan kita mengurangi inokulumnya. Hanya menggunakan good quality seeds potato, gunakanlah benih yang sehat, yang bersertifikat, kemudian dari menghilangkan potato yang terinfeksi, apalagi yang dari musim tanam sebelumnya. Yang pasti kita meminimalkan adanya inokulum atau sumber penyakitnya tadi ya. Kemudian juga ada banyak peneliti itu meneliti mengenai resistensi ya, kultivar yang resisten terhadap penyakit Phytophthora infestans. Dan sebenarnya Phytophthora infestans ini sulit untuk dikendalikan karena karena memang sulit itu ya, dan dia dapat persisten ya pada lahan-lahan yang saya jika tidak memungkinkan kondisi lingkungannya, dia akan bisa survive di dalam tanah. Dan metalaxyl adalah salah satu jenis fungisida yang digunakan untuk Phytophthora infestans. Oke. Kemudian penyakit yang kedua dari dari penyakit pada kentang ini ada potato root nematodes dan juga root knot ya, kurang knot ya, itu potato root knot nematode dan potato cyst nematode ya. Potato root knot nematode di nematoda puru akar disebabkan oleh Meloidogyne spp. Dan juga kentang juga bisa terserang oleh PCN, yaitu adalah potato cyst nematode, yaitu nematoda sista kuning yang disebabkan oleh Globodera rostosphysis. Kedua spesies ini berbeda ya, yang satunya adalah potato root knot nematode dan potato cyst nematode.
Tipe patogennya nematoda, dia hidup di dalam tanah dan dia bisa menyerang famili Solanaceae seperti potato, tomato, dan lain sebagainya. Jadi inangnya relatif lebih banyak dan adanya nematoda itu dapat pertumbuhannya akan sangat terganggu dan adanya kerusakan pada akar. Dan masih ingat ya, nematoda Globoderella rostosiensis asalnya dari mana? Asalnya dari pegunungan Andes di South America. Ya, gambaran dari Meloidogyn dan Globoderella rostosiensis. Jadi Meloidogyn ini berbeda ya antara jantan dengan betina. Yang jantan itu biasanya dia migratori atau berpindah, sedangkan yang betina itu menetap ya. Jadi bentuknya beda. Kemudian nematoda sista kuning seperti ini, Globoderella rostosiensis. Bentuknya seperti mirip buah lemon ya. Atau buah pir. Lanjut ya. Dulu. Masih ingat ya yang namanya siklus hidup dari nematoda ini? Yang sebelah kiri itu adalah life cycle atau siklus hidup dari potato cyst nematode atau nematoda sista kentang. Kok kentang sih? Nematoda sista kuning dari Globoderella rostosiensis. Kita lihat ya, mulai dari yang ini ya. Misalnya cyst itu sista Globoderella rostosiensis yang asalnya dari pegunungan Andes tadi, South America, itu asalnya originatnya ya. Dia kemudian betinanya dia menghasilkan banyak telur dan first moltnya atau ganti molt itu ganti kulit ya. Jadi ganti kulit pertamanya dia di fase telur ya, dan dia keluar menjadi J2, kemudian menjadi J3, J4, J5 dan kemudian menjadi apa namanya imago ya. Kemudian betina dan jantannya mengalami kawin dan female-nya itu menjadi sista yang dia seperti ini ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu sudah saya jelaskan waktu dulu ya di pertemuan berapa lupa saya. Penting menjelaskan tentang nematoda. Ini adalah imago betina dari nematoda dengan banyak sekali telur. Ini salah satu contohnya. Ini telur dan dia kan dia antar fase ditandai dengan ganti kulit dan dia dia ada juvenil ya. Juvenil itu adalah pradewasa dari nematoda itu namanya juvenil. Jadi ada juvenil 1, juvenil 2, juvenil 3, juvenil 4 dan kemudian dia akan menjadi dewasa ya. Jadi J1 ya. J1 molting yang pertama itu ketika ada di telur sehingga dia akan keluar langsung menjadi J2 ya. Kemudian dia waktu infektif seperti ini, infektif itu sebelum menginfeksi, namun setelah menginfeksi dia akan lebih gendut ya seperti ini. Kemudian ganti kulit lagi menjadi J3, J4 dan kemudian akan menjadi dewasa. Dan ingat, yang namanya nematoda puru akar itu lebih ke jantan dan betinanya beda. Kalau jantan dia migratori, dia berpindah, sedangkan kalau yang betina ini seperti ini, dia bentuk sedenter, dia menetap. Okay. You still remember with sedentary nematode, endoparasit, semi-endoparasit, ektoparasit, giant cell, syncytium, Foster cells dan lain sebagainya. Tolong dibuka. Kalian bentar lagi mau ujian. Jadi semua tolong dipersiapkan sebaik mungkin ya. Nih ya, root knot nematode seperti ini karena dia menyebabkan nematoda puru akar ya. Dan nematoda puru akar dia
sifatnya adalah sedentary nematoda menetap. Karena nematoda menetap, oleh karena itu kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan adaptif, membentuk seperti giant cell, syncytium, Foster cell, apalagi ya, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan adaptif ya. Dia menghasilkan giant cell di rutan nematod, kemudian kalau di nematoda sista itu menghasilkan syncytium. Dan ini sifatnya endoparasit ya. Jadi semua istilah-istilah tolong dipahami karena seperti biasa ujian akan menggunakan berbahasa Inggris ya. Jadi saya ingin kalian tidak sekedar hanya kalau kuliah tuh enggak hanya keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri, begitu seterusnya. Saya tidak mau. Yang namanya ilmu itu saya pengennya benar-benar nyantol banget ke sini ya. Dan saya sudah memberikan semua materi sebaik mungkin yang saya bisa. Dan semoga di pertemuan-pertemuan kita ini itu akan lebih kita buat walaupun materinya lumayan ya moderat, tapi saya pikir kalian bisa dan mampu untuk memahami apa yang saya sampaikan. Dan tugasnya ada resume kuliah, resume video, kemudian silakan membuat minimal 25 mini dictionary seperti biasanya. Dan kemudian seperti ini ya. Syncytium itu apa? Misalnya adaptive damage, kerusakan adaptif yang disebabkan oleh sedentary nematode parasitik dan sebagainya. Silakan dibuat sebanyak mungkin. Nah, itu untuk bekal kalian nanti untuk belajar ya. Adanya resume, saya memberi tugas 1, 2, 3, tugas ini itu, praktikum ini, praktikum itu. Nah, itu fungsinya adalah untuk kalian ya, bukan untuk saya. Karena dengan adanya tugas tersebut, dengan adanya praktikum, walaupun sederhana, itu bisa menambah ilmu kalian. Dan kemudian saya harapkan ilmu yang kami berikan itu bisa masuk ke benak kalian sampai nanti ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti setelah UTS mungkin akan diteruskan oleh dosen yang lainnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Good luck ujiannya, semoga berhasil, nilainya bagus seperti sebelum-sebelumnya. Nilai bagus asal ada usaha yang bagus, dan usahanya harus dari kalian sendiri ya. Belajar, berdoa, dan diulang. Oke ya. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.